Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran, kita absensi dulu. Secara singkat saja, ada yang hadir? Maaf, ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Rehan. Oh, dua ya, Rehan sama Yuni. Oke, Yuni sering gak hadir ya? Kenapa? Jauh apa gimana? Maksudnya Yuni itu kan rumahnya cukup jauh ya dari sekolah. Kalau misalkan trouble hujan atau mungkin malamnya hujan, kadang jalannya licin dan orang tuanya suka ngabarin ke Pak Guru bahwa kalau tidak memungkinkan untuk berangkat sekolah suka izin langsung orang tuanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu dipimpin oleh KM-nya. Siap. Belajar kita baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, seperti biasa kita akan belajar matematika tentunya. Ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Tidak. Atau ada yang bisa menebak Pak Guru akan menyampaikan apa? Tidak. Banyak ya sekali kemungkinan yang bakal Pak Guru sampaikan, dan kemungkinan juga Pak Guru akan menyampaikan mata pelajarannya. Kenapa? Karena hari ini kita akan belajar tentang yaitu peluang. Coba apa yang ada di benak kalian ketika mendengar kata peluang? Apa? Kemungkinan. Peluang tuh kemungkinan. Peluang Persib kemarin menang. Nah, ada tuh peluangnya. Bisa terus peluang hari ini hujan apa enggak? Kemungkinan hari ini hujan apa enggak? Kemungkinan Persib menang apa enggak? Kemungkinan. Banyak sekali kemungkinan di dunia ini. Di matematika ada juga namanya materi tentang peluang, yaitu kemungkinan apa? Sesuatu hal yang bakalan terjadi. Ternyata itu bisa dihitung loh, ternyata itu bisa diprediksikan. Nah, makanya untuk itu hari ini kita akan belajar tentang materi khususnya ruang titik sampel, ruang sampel, dan peluang sebuah kejadian. Untuk itu semuanya persiapkan bukunya, persiapkan balpennya, persiapkan segalanya. Ayo kita mulai pembelajarannya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Pak Ilpan mau menyampaikan tujuan pembelajaran seperti biasanya. Bisa teman-teman adik-adik lihat. Coba dilihat monitornya. Di sini ada tujuan pembelajaran yang bakal Pak Guru sampaikan. Yang pertama, 1. Menentukan ruang sampel dari suatu percobaan. 2. Menentukan titik sampel dengan benar. 3. Menyelesaikan masalah peluang secara sederhana. 4. Menyajikan hasil secara runtut dan sistematis. 5. Memberikan tanggapan terhadap jawaban teman. Baik, itulah tujuan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa tercapai insya Allah. Untuk itu, sebelum kita memulai hal yang lebih jauh tentang materi yang akan kita bahas hari ini, seperti biasa, kita akan menonton sebuah cuplikan video pembelajaran tentang garis besar peluang, ruang sampel, dan titik sampel. Untuk itu, diharapkan anak-anak bisa mencatat ya informasi-informasi penting seperti biasanya. Bisa dipahami? Bisa. Oke.
Baik, silakan diperhatikan video pembelajarannya terlebih dahulu. Bentar ya. Apa yang mau kalian mau kalian tanyakan nanti bisa tanyakan ya. Nanti Pak Guru dulu post videonya. Kemudian yang perlu kalian catat silahkan catat ya. Oke. Sampel. Untuk video selanjutnya, Pak BI akan membahas bagian kedua, yaitu tentang peluang empirik. So stay tune aja ya. Oke, baik, kita sudah menyaksikan video pembelajarannya tentang khususnya tentang peluang, tapi materinya tentang ruang sampel dan titik sampel. Tadi juga sudah dijelaskan pengertian peluang, juga dijelaskan tentang pengertian ruang, apa itu ruang sampel, apa itu titik sampel. Coba hormatannya sekalian mengulas apa itu peluang menurut kalian di video tadi setelah menonton. Ya, apa Meli? Nilai kemungkinan suatu percobaan. Bagus. Beri tepuk tangan buat Meli. Tepuk tangan dong. Nah, coba kalau ruang sampel, silakan. Kumpulan semua hasil yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan. Kumpulan semua hasil dari kumpulan semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan ya. Kalau ini nilainya tadi, yang ini mah kumpulan percobaannya ya, hasil dari sebuah percobaannya. Kalau titik sampel apa? Ya, silakan Natasha. Nah, itu satu hasilnya ya yang mungkin dari sebuah percobaan. Tadi sudah dijelaskan tentang contohnya apa, koin ya, dadu. Nah, itu adalah semuanya yang berhubungan dengan peluang. Untuk mengetahui seberapa dalam kalian memateri ini sekaligus menguji, seperti biasa kita akan mengerjakan sebuah soal yang perlu kalian diskusikan di LKPD. Ya, silahkan didiskusikan seperti biasa. Untuk itu Pak Guru mau membagikannya terlebih dahulu untuk kelompok ini, kemudian kelompok ini, dan terakhir ini, terakhir ini. Baik, kira-kira membutuhkan waktu 10 menit cukup untuk menjawab 7 soal beserta soal seperti biasa ya. Kalian soal yang terakhirnya harus membuat soal ya, menguji seberapa paham kalian tentang materi ini. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Waktunya 10 menit, silahkan untuk berdiskusi. Oke, ada yang mau ditanyakan? So, silahkan seperti biasa. Ya, dikerjakan. Ya, apa? Ini ada yang tidak ngerti. Apa yang tidak ngertinya? Coba lihat mana. Maksudnya ini ruang sampelnya jadi 5 bukan 3 doang karena yang ditanyakannya bola merah doang. Oh, coba. Nah, kalau gini, ini kan menurut kamu ruang sampelnya harusnya 3 karena yang ditanyakan menurut kamu bola merah doang kan yang ditanyakannya. Tetap jadi 5 karena kan kita seolah-olah ada sebuah kotak nih. Kotak itu ada 5 bola nih. Nah, bola 5 bolanya itu ada yang 3 berwarna merah dan 2 berwarna biru. Berarti total sampelnya 5. Karena iya, walaupun yang diambil cuma yang bola warna merah doang. Nah, gitu. Nanti kalau lebih depannya nanti
akan yang ini misalkan nih ya, kejadiannya itu bisa 2 kali, bisa yang terambil biru atau terambil merah, itu berbeda peluangnya ya. Iya. Karena misalkan yang terambil bola biru saja, berarti nanti peluang hasilnya itu pasti berbeda dengan yang terambil bola merahnya aja. Nah, pasti berbeda. Nah, kalau nomor 1 macam misalkan 6 buah dadu, berarti ada 6 sisi kan. Munculnya angka 3 misalkan 1/6 kan, gitu aja. Nah, kalau ini juga sama, cuma dijumlahkan. Karena ada 5 kemungkinan terambilnya kan. Jadi pengambilan pertama bisa aja merah, pengambilan kedua bisa aja biru. Nah, begitupun bisa berurutan merah, biru, biru. Artinya kan tetap peluangnya tetap di 5 kan. Mengerti gak? Nah, jadi enggak 3. Paham ya? Oke, sok dilanjut. Kalau ada yang ditanyakan lagi silahkan. Oke, yang ini sampai mana? Coba. Ya, bagus, sok lanjutkan. Nah, ini udah bisa dimengerti, ada yang ditanyakan? Kasusnya takutnya sama tuh kayak yang itu, gak ngerti di bagian bola merah bola birunya. Ya ada, udah paham? Paham ya? Walaupun ada 2 warna berbeda, tetapi kan kita seolah-olah dalam satu box misalkan ya, seolah-olah dalam satu box ada 5 bola merah, kita gak tahu tuh pas ngambilnya. Jadi tetap kemungkinan sampelnya kan tetap juga 5 ya. Yang nomor itu tuh nomor berapa tadi? Nomor berapa? Nomor 4. Iya, itu sama. Dipahami? Bisa. Oke, so, selesai belum? Udah 10 menit? Udah ya? Udah 10 menit juga. Gimana, pusing? Pusing. Coba berdiri dulu semuanya. Kita sedikit lagi. Kita pusing-pusingan lagi. Kita kayak yang kemarin ya, yang tepuk 1, 2, 3. Oke. Nanti yang salah pertama ya ke depannya. Oke, bisa. Kalau yang konsekuensi yang kalah, yang pertama presentasi. Paham? Oke. Langsung ya, kalau udah ngerti kita langsung acak aja. Mau 3 digit atau 4 digit? 3 dulu aja ya udah. Tepuk. 1, 3, 2. Ulangi. Oke, siap. Tepuk. 3, 2, 1. Oke, semuanya sekali lagi. Tepuk. 1, 3, 2. Oke, tepuk tangan. Gak ada yang salah ya. Karena gak ada yang salah, kita ke kelompok 1 aja. Silakan kelompok 1 untuk menampilkan presentasinya. Siapa yang kelompok 1? Siapa? Oke, silakan ke depan. So, silakan perkenalan dulu. Ulangi, jangan terlalu cepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Ya, silakan. Duduk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan gak apa-apa. Ya. Sekarang nomor 2 oleh kelompok 2. Ya, oke. Meli yang kedepannya mau Meli, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kali. Baik, silakan ditulis dulu pemaparan jawabannya. Bacakan dulu soalnya, nanti pembahasannya. Dalam sebuah kotak terdapat 3 bola merah dan 2 bola biru. Akan diambil bola merah secara acak. Tentukan A. Tentukan ruang sampel. Ya. B. Tentukan banyak titik sampel. Ya. C. Peluang kejadiannya. Oke. Ini jawabannya. Yang A, karena setiap bola bisa dianggap satu kemungkinan, maka Ya. semestanya adalah merah 1, merah 2, merah 3, biru 1, dan biru 2. Ya. Yang B, banyaknya semesta adalah 5. Nah, terus yang C, peluang kejadiannya Peluang kejadiannya adalah 3 bagi 5 sama dengan 0,6 atau 60%. 20%. Oke. Yang mau ditanyakan? Tidak. Oh, jelasin sedikit ya. Karena tadi banyaknya kemungkinannya ini ya. Dalam ruang sampelnya itu ada bola merah 1, bola merah 2, bola merah 3. Dan ada bola merah 1 juga, bola biru 1 dan biru 2. Artinya di dalam ruangan atau box atau apapun itu ada 5 buah bola. Artinya mempunyai 5 kemungkinannya semestanya ada 5. Nah, peluang terambilnya bola merah. Nah, bola merah itu kan walaupun ada 3, jadi satu peluangnya itu 1 tetap 1. Nah, cuma karena ada 3 nih kemungkinannya, maka yang di NA-nya, ini NA-nya adalah di 3. Maka dibagi karena peluang itu kan per. Nah, berapa kemungkinannya? 5 kan? Ya, cuma ada 5 bola, berarti 3 dibagi 5. Hasilnya 0,6. Sama dengan kalau kita kalikan ke persentase maka jadi 60%. Jadi peluang terambilnya bola merah pada kotak tersebut sebesar 60%. Tinggi ya. Kalau bola biru nanti tinggal bola birunya ada berapa? Ada 2/5. Ya 2/5 berapa? Nah. Oke, kita ulas sedikit 2/5 sama dengan berapa? 25.
0,4. Artinya 40%. Maka peluang terambilnya kalau bola biru 40% lebih besar daripada bola merah kan? Karena secara logika bola merah lebih banyak. Kalau mau kita acak ini gini ya bola merah akan berpeluangnya terambil lebih besar. Ya secara logika aja banyaknya merah kan? Berarti kan ini membuktikan juga tuh. Jadi peluangnya itu bisa dilogikakan. Pasti lebih besar bola merah. Kalau sama bola birunya pasti sama 50 banding 50. Paham? Nanti ya oke, silakan Meli tutup. Dari kelompok 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke. Kelompok 3 menjelaskan soal nomor 3. Silakan. Oke, silakan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dulu tulis dulu. Berarti cuma satu, ya ini gambar-gambar. Makanya NA-nya ada 1 dibagi 4 sama dengan 0,25 atau 25%. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Silakan. Oke, tutup aja. Dari kelompok 3, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat Natasha. Oke, terakhir kelompok 4. Tadi ada yang ditanyakan dulu gak yang ini gambar-gambar? Gak ada ya, udah keburu ini ya udah nanti aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Ya, silakan dihapus dulu. Saya terang hapusnya. Set. Terus, oke. Silakan. Berarti kalau angka genap juga sama 50% karena sama-sama 3. Paham? Nah. Kalau peluang munculnya angkanya di atas 5. Di atas 5 berapa angkanya? Dalam sebuah dadu 6 kan? Ada 1 doang kan? Berarti 1/6. Nah, berapa nanti? Hitung aja ya kalau ke bentuk persentase. Paham? Ada yang mau ditanyakan terakhir? Tidak, ya udah tutup aja. Ya dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, semuanya sudah presentasi. Artinya kalian dan semuanya jawabannya betul ya. Dari nanti juga nanti Pak Guru cek apakah kelompok-kelompok yang lain nomor-nomor 1, 2, 3-nya juga sama atau tidak ya. Bisa nanti Pak Guru cek di LKPD-nya. Kemudian seperti biasa untuk evaluasi, karena setiap kita mata sesi atau belajar kita di akhir itu kita mengerjakan evaluasi dengan soal yang telah kalian buat ya. Tadi kan sudah membuat soalnya pasca diskusi. Sekarang kita tukar. Tukarnya mau acak atau gimana? Tentuin sama Pak Guru aja. Biar cepat ini sama ini aja ya. Ya, silakan mana LKPD-nya ditukar. Langsung ini. Ini ambil. Terakhir ini kelompok ini diisi di buku masing-masing ya. Terus dikumpulkan. Waktu penulisannya, penulisan, waktu pengerjaannya 5 menit. Bisa dipahami? Bisa. Di buku masing-masing ya, ingat. Ini. Oke, silakan mengerjakan dan selamat mengerjakan. Udah 5 menit. Selesai belum? Oke, silakan coba kumpulkan sama 1 orang. Kelompok ini sama Zahra, kelompok itu Payola, coba yang ini Naila boleh. Meli, kelompok terakhir silakan dikumpulkan. Oke. Depannya sini. Nanti Pak Guru cek seperti biasa. Nanti bukunya ambil di ruang guru. Oke. Jangan lupa dikasih nama. Oke. Oke. Nah, kalau udah mengumpulkan gini artinya tandanya mau selesai materi pelajaran hari ini. Untuk itu Pak Guru jelas dong harus bertanya apa sih yang kalian dapat hari ini? Ada Rahma? Saya dapat memahami bedanya peluang percobaan uang sampel Iya. dan titik sampel. Iya. Paham cara menulis uang sampel? Oke, mengetahui perbedaan-perbedaannya ya. Ada yang lain? Siapa dulu? Ya udah Risa dulu. Saya jadi bisa mengetahui cara mengerjakan konsep peluang dasar. Konsep peluang dasar ya. Ya, terus? Saya bisa mengetahui uang sampel yaitu kumpulan semua hasil yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan. Ya, ada yang pokoknya sama ya. Kita udah belajar tentang peluang sampel, titik sampel, peluang sebuah kejadian. Ya, tadi juga bermacam-macam variatif soal yang kita kerjakan. Ada yang berbentuk koin, dadu, bahkan ada yang berbentuk bola.
Nah, Pak Guru harapkan ketika kalian bisa belajar atau memahami peluang, khususnya ruang sampel, titik sampel, dan peluang sebuah kejadian, kita bisa mengembangkannya lagi nanti ke hal-hal yang lebih besar. Mungkin setidaknya nanti kalian bisa tahu kalau kalian mendalami ya suatu saat misalkan kuliah ngambil jurusan data analis, inilah itulah, kita bisa prediksi hujan, prediksi apa. Dan yang terbesar itu nih yang Pak Guru sering lihat, kalian pernah cek darah, kolesterol, diabetes dan sebagainya? Belum ya. Masa seusia kalian udah cek seperti itu? Tapi Pak Guru pernah ngecek kadar gula darah, alhamdulillah normal. Cuma diambil satu tetes doang, diambilnya satu darah dari semua keseluruhan Pak Guru, tapi bisa menggambarkan seluruh darah di dalam tubuh Pak Guru. Satu titik doang, satu sampel doang bisa menggambarkan keseluruhan darah di Pak Guru. Itu kan itu dihitung, gak mungkin seluruh darah Pak Guru diambil semuanya kemudian dites. Mati dong Pak Guru kalau semua darahnya diambil. Tapi cuma satu doang kan, satu tetes doang, tapi bisa menggambarkan seluruh keadaan darah Pak Guru dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Nah itu tuh ada perhitungannya, dan salah satu perhitungan dasarnya adalah ya ini peluang ini, peluang kejadian ini, peluang kejadian karena kita masih peluangnya peluang sederhana, peluang dasar. Ngerti? Nah, diharapkan kalian ketika udah belajar peluang bisa memahami. Berarti kita bisa memperkirakan tuh. Akhir-akhirnya kita bisa memprediksikan sesuatu. Paham? Paham pembelajaran materi hari ini? Paham. Oke. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa kalian pahami, kalian terapkan di kehidupan sehari-hari, dan paling pentingnya bermanfaat ya, sebagai penunjang informasi kalian ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Pak Guru pimpin doa aja sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Apabila ada salah kata atau ucap dari Pak Guru, mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sampai ketemu minggu depan.